Halo semuanya, kenalkan nama saya Muhammad Syamil Al-Azhar. Saya mahasiswa program studi Teknik Informatika di Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil artikel ilmiah saya mengenai persepsi dan tantangan adopsi kecerdasan buatan dalam membantu pembelajaran informatika di Universitas Muhammadiyah Bandung. Alasan saya memilih topik ini, yang pertama adalah relevansi global dan lokal. Di tingkat global, adopsi AI dalam pendidikan telah menjadi isu sangat penting, terutama dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Namun, di Indonesia penerapan AI dalam pendidikan tinggi atau universitas masih terbatas dan belum banyak dieksplorasi secara mendalam, terutama dalam konteks pendidikan informatika. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital pendidikan. Dengan cepatnya adopsi teknologi digital termasuk AI di sektor pendidikan, ada kebutuhan untuk memahami bagaimana teknologi ini diterima oleh para para dosen dan mahasiswa, serta apa saja tantangan yang dihadapi dan dalam implementasinya. Kemudian yang ketiga adalah potensi AI dalam pembelajaran informatika. Pembelajaran informatika memerlukan pengajaran konsep-konsep abstrak dan logika yang sulit dipahami oleh sebagian besar mahasiswa. Dengan adanya AI ini berpotensi untuk membantu dengan cara memberikan umpan balik yang personal dan otomatis, serta menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah keterbatasan penelitian terkait. Meskipun banyak penelitian mengenai AI dalam pendidikan secara umum, sedikit penelitian yang menggali persepsi dan tantangan adopsi AI dalam pendidikan informatika di konteks lokal. Kemudian, cara saya mencari referensi. Dalam pencarian referensi ilmiah, saya memulai dengan mengidentifikasikan kata kunci yang sesuai, seperti artificial intelligence in education, AI adoption in informatic education, dan acceptance model in AI. Pencarian dilakukan di beberapa platform seperti Google Scholar. ChatGPT ini berfungsi untuk mencari referensi jurnal atau jurnal terdahulu hingga sekarang. Kemudian Google Scholar ini berfungsi untuk memverifikasi yang telah dicari dari Google Scholar ChatGPT. Kemudian ada Sense Direct, ini referensi atau jurnal ilmiah dari internasional, dan Shihab. Shihab ini berfungsi apabila dari Sense Direct ini tidak ada, bukan tidak ada, berbayar, maka Shihab ini dapat membukanya secara gratis dan bisa kita download. Adapun prompt yang saya gunakan dalam mencari jurnal, yaitu tolong carikan saya referensi mengenai dengan judul saya persepsi dan tantangan adopsi kecerdasan buatan dalam membantu pembelajaran informatika di Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian juga sertakan referensi dari artikel akademik yang dapat saya akses dan akhiri dengan daftar pustaka format A7 dari tahun 2020 hingga 2025. Kemudian cara menggunakan Mendeley. Yang pertama, saya mendaftar dan menginstalasi Mendeley di laptop. Kemudian yang kedua, menambahkan referensi dengan cara mengimpor referensi jurnal dari PDF atau database lainnya, atau juga mencari artikel langsung dari Mendeley. Kemudian yang ketiga, mengkelompokkan referensi. Menyusun referensi berdasarkan kategori, misalnya teori adopsi teknologi, AI dalam pendidikan, dan yang lain-lainnya, agar tidak
berantakan dan kita mudah mencarinya ketika dalam mengakses Mendeley. Kemudian yang keempat adalah pembuatan citasi dan daftar pustaka menggunakan fitur citasi otomatis saat menulis skripsi atau artikel ilmiah. Biasanya ini ada di Microsoft Word untuk otomatisasinya. Nah, ini adalah sampel yang saya gunakan untuk mencari artikel ilmiah dari Google Scholar. Kemudian, teknik resume literatur. Saya menggunakan Square GPT atau Slider AI karena dapat mengekstrak informasi dari berbagai artikel ilmiah secara otomatis dan memberikan ringkasan atau insights berdasarkan penelitian yang relevan dengan topik yang kita inginkan. Dengan menggunakan alat ini dapat memproses pemahaman literatur tanpa harus membaca seluruh artikel secara manual. Kemudian selanjutnya ada mapping artikel ilmiah dari judul saya. Kemudian selanjutnya ada teknik lainnya dalam mencari referensi dan meresume referensi ilmiah. Yang pertama adalah review artikel terkait. Setelah menemukan beberapa artikel utama, kita akan melakukan sistematika review untuk menemukan tema-tema umum yang berulang di seluruh artikel tersebut. Kemudian sertakan perbedaan temuan yang ada. Ini kita bisa lakukan dengan cara membaca abstrak terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan mengelompokkan hasil temuan utama kita. Kemudian, selanjutnya ada citation chaining. Dengan menggunakan citation chaining, di mana kita dapat melacak seluruh referensi yang sering dikutip dalam artikel yang relevan. Ini dapat melakukan dengan melihat daftar pustaka pada artikel yang sudah kita baca untuk melakukan artikel-artikel yang lainnya juga dalam membahas topik yang sama. Kemudian yang terakhir adalah literatur mapping. Selain menggunakan Excel, kita juga bisa menggunakan alat visualisasi seperti MinMaster atau Kogel untuk membuat peta konsep dari literatur yang telah kita baca. Ini dapat membantu kita memahami hubungan antar berbagai artikel dan bagaimana mereka saling mendukung atau bertentangan dalam temuan mereka. Kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel yang telah saya buat yaitu untuk meningkatkan penelitian ini pemahaman tentang penerimaan dan adopsi AI dalam pendidikan sangat relevan karena mengingatkan semakin besarnya perhatian terhadap teknologi di sektor pendidikan. Hal ini juga memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama konteks lokal di Indonesia. Dengan menggunakan teknik pencarian dan peringkasan referensi ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini, melibatkan penggunaan tools manajemen seperti Mendeley, kemudian teknik pencarian yang terarah dengan kata kunci yang relevan, serta bantuan dari tools AI untuk meresume literatur secara efisien. Semua ini dapat membantu mempercepat proses penelitian dan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam rancangan strategi implementasi AI di pendidikan tinggi atau universitas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.